Saudara-saudara, rekan-rekan, dan sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus dimanapun Anda berada. Saat ini Opa atau saya ingin mengajak kita merenungkan satu perikop dari firman Tuhan mumpung kita masih stay at home. Opa akan membacakannya untuk Anda yang terambil dari Injil Yohanes pasal 5 ayat 22 sampai 30. Mohon sabar sedikit ya. Ayat 22. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada Anak, supaya semua orang menghormati Anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati Anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus Dia. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah, dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya Anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Dan ia telah memberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi, karena ia adalah Anak manusia. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya. Dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Dari kita semua tentunya sudah sangat mengenal, ya, sudah sering diingatkan bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dan berdasarkan itu kita mengimani akan keselamatan yang kita terima dari Tuhan Yesus Kristus. Tetapi firman ini mengingatkan kepada kita, dan bagian-bagian ayat yang lain juga sebetulnya, bahwa Tuhan Yesus Kristus akan datang kembali yang kedua kalinya ke dunia ini. Dan apa yang terjadi kalau menurut apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di sini, Dia akan datang sebagai hakim yang adil, tidak datang sebagai juru selamat lagi, karena proses itu sudah selesai pada waktu Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Oleh karena itulah, kesempatan demi kesempatan yang sekarang ini terbuka seharusnya mengingatkan kepada kita, seharusnya menyadarkan kepada kita agar dalam waktu yang singkat ini kita mengambil keputusan untuk menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan, Juru Selamat, dan Hakim yang adil. Karena pada waktu yang kedatangan kedua kali, orang-orang yang sudah meninggal tadi, tentu jiwanya atau rohnya itu akan mendengar suara Tuhan. Dan ketika itu yang mendengar, yang menyambut Dia, tentunya orang-orang yang pernah mendengar Dia sebagai Tuhan, Juru Selamat, dan menerimanya. Dan pada saat itu orang-orang itu akan masuk ke dalam alam kekekalan yang disediakan oleh Bapa, yaitu kerajaan sorga yang mulia. Namun ada orang-orang
yang di dalam kehidupannya tidak mau menerima Kristus, bahkan mengolok-olok, menghina Dia, maka pada saat itu panggilan Kristus dalam kedatangan kedua kalinya, itu akan merupakan awal dari penghakiman baginya, dan hukuman yang ada adalah masuk ke dalam neraka kekekalan. Dan Tuhan juga mengingatkan bahwa orang-orang yang baik, artinya orang-orang yang melakukan perintah Tuhan, itulah yang akan mendapat tempat bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan, Juru Selamat, dan Hakim yang adil. Namun mereka yang tidak mengakui Dia, mereka yang melakukan kejahatan di dalam kehidupannya dalam berbagai bentuk, dan pada saat suara Tuhan Yesus itu terdengar, maka mereka pun akan bangkit, namun bangkit bukan menerima kekekalan sorgawi, namun akan menerima kekekalan neraka, di mana siang dan malam ada tormentation, artinya ada penganiayaan, akan ada hukuman yang kekal, dan itu yang sangat membuat kita menderita. Oleh karena itu biarlah firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita. Syukur bagi Anda yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Namun bagi yang belum, agar jangan terlambat. Karena ketika kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali, maka saat itu tidak ada lagi masa-masa pertobatan dan pengampunan. Yang ada adalah masa-masa penghakiman, dan hanya Tuhan Yesus Kristus yang adalah hakim yang adil, yang menjadi hakim bagi alam semesta ini. Kiranya renungan ini menguatkan kita dalam nama Tuhan Yesus Kristus. God bless you.